Horas, selamat hari Minggu ma dihita saluhuna, tapuji ma tuhata, maridde mahita. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami sekarang dapat berhimpun dan berdoa kepadamu. Firman-Mu berjanji bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu itu, kabulkanlah doa permohonan kami. Berilah segala yang kami butuhkan dalam hidup ini. Selama kami di dunia ini, karuniakanlah kami pengetahuan akan kebenaran dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayatnya yang ke-5 sampai ke-8. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita. Kami mengaku orang berdosa, ya Allah. Kami kurang bertekun berdoa kepadamu. Akibatnya jiwa kami kering dan gersang. Kami tidak menyediakan waktu dan hati kami secara khusus untuk bersujud menyembah-Mu. Kesibukan dan kemalasan kami membuat kami acap lupa membaca firman-Mu dan berdoa kepadamu. Ampunilah kami, ya Allah. Kami mengaku orang berdosa, ya Allah. Doa dan kerja kami sering tidak sejalan. Kami memuji-muji Engkau dengan perkataan, namun perangai dan perbuatan kami kerap bertentangan dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Kami mengaku orang berdosa, ya Allah. Kami tidak sungguh-sungguh membangun hidup peribadatan kami dan membentuk karakter kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Kau selamatkan dan menerima Roh-Mu. Ampunilah kami, ya Allah, dalam nama Yesus Kristus Sang Penebus kami. Marilah kita berdoa dalam hati masing-masing
mengaku dosa kita secara pribadi. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sebagai pendahuluan khotbah untuk kita pada minggu ini, yaitu dari kitab Lukas 18 ayat pertama sampai yang ke-8, kita membacanya secara berbalas-balasan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun,
Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sampai demikian pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, marilah kita menyaksikan iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020. Pertama,
Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, artinya berdoa. Kedua, berita duka. Pada hari Sabtu 9 Mei 2020 telah meninggal dunia Bapak Kasden Barus atau Opu Danker Barus Doli, orang tua dari keluarga Bapak Esgon Sugianto Nababan dan Ibu Melina Barus Sektor 3, tutup usia 59 tahun dan telah dimakamkan di Pangaribuan Juluan Simalungun. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ketiga, perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis 21 Mei 2020 adalah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu pelantikan Yesus yang mati tersalib sebagai Raja dan Kepala di sorga. Berhubung masih masa pandemi, gereja kita mengadakan ibadah dewasa secara online melalui channel YouTube HKBP Balikpapan Baru masuk pukul 10 WITA. Ibadah anak masuk pukul 8 WITA. Marilah kita mempersiapkan hati kita menyambut perayaan kenaikan Tuhan Yesus tersebut. Keempat, pembangunan gereja. Panitia pembangunan gereja kita telah merampungkan pembuatan parit batu gunung di lahan yang baru dibeli oleh gereja kita. Parhalado dan panitia pembangunan mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat kepada petugas pembangunan di tengah-tengah masa pandemi ini. 5. Tahun Pekabaran Injil. Di tengah masa pandemi ini, Parhalado dan panitia Tahun Pekabaran Injil mengundang anggota jemaat tetap semangat mendukung program pekabaran Injil gereja kita, antara lain pembelian perangkat multimedia, sound system, dan 12 unit AC 2 PK gereja, serta pengembangan lahan. Dukungan dapat disampaikan melalui persembahan janji iman, proposal mini, persembahan syukur, dan juga basar online yang diselenggarakan oleh panitia Tahun Pekabaran Injil. Kiranya Tuhan memberkati kita. Keenam, persembahan bulan atau persepuluhan. Persembahan bulan atau persepuluhan adalah kewajiban bagi anggota jemaat yang mampu secara finansial. Parhalado menghimbau agar seluruh anggota jemaat yang mampu secara finansial menyampaikan persembahan bulan atau persepuluhannya secara teratur setiap bulan. Jumlah persembahan bulan atau persepuluhan ditetapkan sendiri oleh anggota jemaat secara sukarela. Ketujuh, ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Huria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada semua anggota jemaat yang merayakannya minggu ini 17 Mei sampai dengan 23 Mei 2020. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan laporan keuangan mingguan Huria, panitia pembangunan, tim diakonia, dan panitia Tahun Pekabaran Injil dapat dibaca di grup WA sektor atau link database HKBP Balikpapan Baru. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati hidup dan persembahan kita. Kita berdoa syafaat. Marilah kita berdoa syafaat setiap kali kami selesai membacakan satu pokok doa dan mengucapkan kami mohon, jemaat mengucapkan, ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa.
Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjauhkan dan mengasingkan diri dari-Mu, ya Allah. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tersesat dan membiarkan hatinya dikuasai oleh kejahatan. Lihatlah dan kasihanilah mereka, ya Allah. Bawalah mereka pulang kepadamu dan menerima hidup baru. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi masalah dan konflik di rumah tangganya. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada mereka, ya Allah. Ingatkanlah mereka selalu akan perjanjian kasih setia yang mereka ikrarkan di hadapan-Mu. Isilah hati mereka dengan damai dan pengampunan-Mu. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sangat kesulitan keuangan, yaitu mereka yang kehilangan pekerjaan atau sangat berkurang pemasukannya karena pandemi ini. Lawatlah mereka, ya Allah. Peliharalah hidup dan iman mereka. Mampukanlah mereka menemukan jalan-jalan baru untuk mendapatkan penghasilan. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hidup berjauhan dan terpisah dari keluarganya di masa pandemi ini. Persatukanlah mereka selalu dalam kuasa Roh-Mu. Tenangkanlah hati mereka, sebab Engkaulah pelindung sejati. Jauhkanlah mereka dari kecelakaan dan penyakit. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kuatkanlah tubuh dan jiwa mereka, ya Allah. Pakailah para dokter dan para medis menjadi alat di tangan-Mu untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Isilah hati mereka dengan sukacita dan pengharapan berlimpah-limpah. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu, ya Tuhan. Tolonglah kami meneguhkan persekutuan, kesaksian dan pelayanan kami di masa-masa sulit ini. Berikanlah gereja-Mu hati yang setia dan penuh kemurahan. Kami telah menerima berkat-Mu. Jadikanlah kami berkat bagi sesama kami juga. Dan mulialah nama Tuhan melalui seluruh kehidupan umat-Mu. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu ini yang diberi nama Minggu Rogate, yang artinya berdoa, diambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat ke-16 sampai 27. Saya akan bacakan ayat ke-16, ayat ke-26 dan 27. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya." Sampai demikian. Jemaat Tuhan, pada Minggu Rogate atau Minggu Doa ini, mungkin yang pertama-tama, baiklah kita menyegarkan pemahaman kita. Apakah sesungguhnya perbedaan antara doa dan firman? Apakah perbedaan antara doa dan firman? Firman adalah suara Tuhan kepada umatnya. Doa adalah suara manusia kepada Tuhannya. Firman adalah ungkapan hati Tuhan. Doa adalah ungkapan hati manusia. Ketika firman dan doa berjumpa, maka terjadilah perjumpaan, interaksi antara Tuhan dan umatnya. Sebab itu saudara-saudara, saban kali kita berdoa harus kita lanjutkan dengan pembacaan firman. Dan saban kali kita membaca firman Tuhan, kita lanjutkan dengan doa. Supaya kita berjumpa, berinteraksi, berdialog dengan Tuhan kita. Apa yang bisa kita petik dari doa Raja Daud? Yang disampaikannya kepada Tuhan sesudah dia duduk di istana sebagai raja. Ada 4 hal. Pertama, doa adalah respon terhadap janji dan kasih Tuhan. Doa Daud yang kita baca dalam 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27 itu adalah respon, tanggapan jawaban Daud terhadap janji dan kasih Tuhan. Sebab itu doanya penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, penuh dengan ungkapan kekaguman. Sekali lagi, sebab itu doa Daud penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur dan ungkapan kekaguman. Bukan sekedar daftar permintaan. Bukan sekedar daftar permintaan. Saudara-saudara, sebab itu, semakin kita membuka hati kita mengenal kasih, semakin kita membuka hati kita mengenal janji Tuhan, maka doa saudara dan saya juga akan dipenuhi oleh pujian, oleh ucapan syukur, oleh ungkapan kekaguman, sama seperti doa Daud. Tetapi ketika kita tidak mengenal kasih Tuhan, ketika kita tidak membuka hati kita kepada kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita terima, maka doa kita jatuh tinggal menjadi daftar permintaan belaka. Yang kedua,
Apa yang bisa saudara dan saya petik dari doa Daud itu? Doa itu rupanya bagian dari relasi yang sangat mendalam. Bagian dari relasi yang sangat mendalam, intim dan kuat. Doa itu berdasar kepada kasih dan kesetiaan. Hubungan antara Allah dan Daud adalah hubungan kasih, hubungan kesetiaan. Itu jugalah hubungan antara Allah dengan umatnya sepanjang zaman. Karena itu, ketika saudara dan saya memahami dan menghayati doa itu adalah relasi berdasarkan kasih dan kesetiaan, maka yang paling penting dalam doa adalah subjeknya, bukan objek. Ketika saudara dan saya menghayati doa adalah relasi berdasar kasih dan kesetiaan, maka yang paling penting di sana adalah Allah dan kita, bukan sekedar berkat atau pemberiannya. Tapi dalam praktek, acap kali kita jatuh menganggap pemberian, menganggap berkat lebih penting daripada sang pemberi berkat. Dalam doa Daud itu terungkap, yang paling penting di sana adalah Allah dan juga Daud. Bukan kekuasaan, bukan harta, bukan kemuliaan, bukan kekuasaan. Ibarat dua orang yang saling mencintai dan terikat kepada janji, maka yang paling penting di sana adalah pribadi-pribadi yang saling mencintai dan terikat kepada janji itu. Seperti itulah doa kita kepada Allah. Yang ketiga, apa yang bisa kita petik dari doa Daud itu? Doa itu rupanya adalah permohonan kepada Allah yang sangat mengasihi kita. Dalam epistel tadi, Yesus menceritakan tentang sebuah perumpamaan. Seorang hakim yang lalim, yang mengabulkan permintaan seorang perempuan. Allah kita bukan hakim yang lalim. Sedangkan hakim yang lalim mau mengabulkan permohonan seseorang. Apalagi Allah Bapa yang pengasih itu. Sebab itulah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita dalam doa kita dengan penuh keyakinan bahwa akan mengabulkannya. Doa itu ibarat permohonan seorang anak kepada bapa atau ibu yang sangat mencintainya. Dia tahu apa yang baik yang dimintanya pasti akan diberikan oleh bapanya, apalagi oleh Bapa yang di sorga. Yang keempat dan terakhir, apa yang kita bisa petik dan renungkan dari doa Daud itu? Doa adalah ungkapan totalitas keseluruhan hidup kita. Dengan kata lain, mari kita jadikan doa kita sebagai hidup kita dan hidup kita sebagai doa kita. Doakanlah apa yang saudara kerjakan dan kerjakanlah apa yang saudara doakan. Satukan agenda doa dengan agenda kerja. Apa yang kita doakan, itulah yang kita laksanakan. Dan apa yang kita laksanakan, itulah juga yang kita doakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ajarlah kami berdoa kepadamu dengan penuh iman. Ajarlah kami membuka isi hati kami kepadamu dengan jujur terus terang. Dan ajarlah kami membangun hubungan yang setia dengan Tuhan, sebab Engkau juga setia. Yakinkanlah kami ya Allah, Engkau mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Dan biarlah itu yang membuat kami selalu terhibur, gembira dan merasa kuat. Sebab Allah mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Selalu Kau murnikanlah doa-doa kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dengarlah juga doa-doa yang selalu sangkut tidak terucap oleh bibir kami. Dan pada akhirnya,
Berilah kepada kami keberanian mengatakan seperti Yesus, bukan kehendak kami yang jadi ya Bapa, tapi kehendak-Mu lah. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi. Oh Tuhan, sulit maaf, sondangi roh aku takkan, kokoku soadari Tuho au paringgas, Tuho au padono. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan dan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, redam jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, sama seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Horas.